Terima kasih atas kesempatannya Bu Lena dan Pak Prof Budi. Perkenalkan, saya Priagung dari kelompok 15 bersama Ibu LP dan Ibu Raden Wila yang kebetulan mungkin lagi di rumah sakit karena anaknya masuk UGD. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan jangka pendek. Oke, sebelum kita membahas tentang penjadwalan jangka pendek, kita overview dulu terkait tentang penjadwalan. Sebenarnya penjadwalan itu apa sih gitu ya? Penjadwalan itu sebenarnya adalah penyesuaian ya. Bentuk penyesuaian sumber daya dengan permintaan. Oke. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Fungsinya untuk agar waktu pelayanan menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah proses kerja menjadi lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih tinggi. Jadi intinya mah supaya pekerjaan lebih lancar, gitu, tidak ada penumpukan, terus waktu juga tidak ada menunggu terlalu lama, biaya juga akan menjadi turun, kemudian layanan juga akan menjadi lebih cepat, gitu ya, dan performa lebih meningkat. Oke, berkaitan dengan penjadwalan, sebenarnya ada berbagai macam atau ada beberapa varian dari penjadwalan. Kenapa yang dibahas hanya penjadwalan jangka pendek saja? Karena penjadwalan sendiri ada yang namanya long term atau penjadwalan jangka panjang, kemudian intermediate, gitu ya. Ada intermediate kedua, dan ada yang kita sebut dengan penjadwalan jangka pendek. Nah, keputusan penjadwalan ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah sumber daya dan kapasitas. Oke. Terus kalau ditanya penjadwalan jangka pendek itu apa? Gampangnya gini ya, penjadwalan jangka pendek itu untuk mencocokkan, gitu ya, mencocokkan atau penjadwalan yang dilakukan harian, jam, gitu ya, atau menit. Sedangkan kalau yang jangka panjang mungkin bisa tahunan, gitu ya, atau yang jangka menengah bisa bulanan. Jadi kita fokusnya untuk penjadwalan yang jangka pendek. Oke. Nah, tujuan penjadwalan jangka pendek adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan ke fasilitas yang tersedia. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua bagian yang penting. Yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah fasilitas. Nah, permintaan ini pasti selalu datang di perusahaan manapun, di permintaan itu pasti akan selalu datang. Nah, pertanyaannya adalah bisa tidak kita memenuhi permintaan tersebut? Oke, tentunya dalam pemenuhan permintaan tersebut kita juga harus menyesuaikan dengan ability atau fasilitas yang kita miliki. Nah, makanya di sini dibilang adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan ke fasilitas yang tersedia. Supaya apa? Supaya permintaannya terpenuhi. Makanya harus dijadwalkan. Oke, ada beberapa faktor atau yang harus kita perhatikan dari penjadwalan. Nah, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama ada yang namanya penjadwalan maju, yang kedua adalah penjadwalan mundur. Oke, namanya penjadwalan maju berarti penjadwalan itu dimulai setelah pekerjaannya datang. Contohnya, ketika kita datang ke rumah sakit, kita atau ke klinik, gitu ya, kita datang baru dijadwalkan dokter siapa. Nah, itu penjadwalan maju. Oke, berbeda lagi ketika kita mau memesan catering buat kawinan. Saya mesannya untuk misalnya tanggal 30 Mei. Nah, berarti baru saya jadwalkan nih, oh 30 Mei. Berarti saya bikinnya mulai tanggal 20. Belanjanya, bikinnya mulai tanggal 28. Masaknya tanggal 29. Nah, siapa yang ngerjain? Nah, itu kan beda ya. Yang satu adalah penjadwalan yang maju, gitu, sifatnya. Yang satunya adalah penjadwalan yang mundur. Tergantung apa? Tergantung tasnya itu datang, gitu ya. Oke. Sedangkan ada hal kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait tentang kapasitas. Nah, untuk melakukan penjadwalan, kita juga harus memperhatikan kapasitas yang ada. Ada di sini disebut dengan infinite loading dan infinite loading. Ya, yang infinite itu apa? Kalau infinite itu penjadwalannya tidak dibatasi, gitu. Kapasitasnya tidak dibatasi. Yang penting perusahaan itu tahu available capacity-nya berapa. Tapi kalau overload atau underload gitu, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, sedangkan yang finite loading atau yang terbatas, nah ini dia strict. Kapasitasnya sekian, kalau melebihi tidak bisa. Nah, gitu. Karena tidak memungkinkan misalnya. Tapi kalau kurang ya boleh lah. Gitu ya. Jadi ini ada dua juga yang harus diperhatikan antara infinite dan finite loading. Oke, intinya ketika kita
mau melakukan penjadwalan, kita akan apa yang tujuan kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, pertama tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu penyelesaian. Dievaluasi dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata. Maksudnya supaya waktu penyelesaiannya itu sesingkat mungkin gitu. Supaya customer-nya itu akan meminimalkan waktu tunggu. Customer-nya itu nggak nunggu terlalu lama gitu ya. Jadi ketika kita berusaha untuk meminimalkan waktu penyelesaian, kita juga harus bisa meminimalkan inventaris yang ada juga. Jadi tidak terjadi penumpukan juga, tidak terjadi penumpukan di stok kita atau di persediaan kita. Kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan adalah memaksimalkan pemanfaatan. Jadi misalnya dari ada 2 mesin gitu ya, ada 2 mesin, gimana cara menjadwalkan supaya penggunaannya itu atau permintaannya itu bisa terlayani dengan cepat, misalnya gitu ya. Nah itu fungsinya penjadwalan. Kemudian, nah ini pertanyaannya adalah apa yang perlu dipertimbangkan saat melakukan penjadwalan. Nah penjadwalan itu biasanya dia datang dulu, penugasannya itu datang dulu, gitu ya. Setelah datang kan harus di assessment gitu ya, di assessment job loading-nya seperti apa, kemudian baru dibagi gitu ya. Nah untuk penjelasan job loading ini akan dijelaskan oleh rekan saya